Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Milagros, salam games lain gasken. Hari ini kita bersama Bapak Hermanto, Direktur Qualified Milagros. Ya, kita belajar terus. Saya nih awalnya belajar dari Pak Sen. Ya, apa kabar Pak Sen? Oh, luar biasa baik. Luar biasa ya. ya. Ini lagi kondisi seperti ini, pandemi seperti ini. Sebenarnya mitra-mitra saya nih banyak yang nanya, Pak awal gabung di Milagros tuh gimana? Saya bilang, saya waktu itu belajar sama Pak Hermanto tuh, saya belajar sistemnya hampir 2 hari waktu itu ya, yang 2 hari itu kita belajar sampai malam atau pagi ya Pak, Sampai subuh. Nah, mitra-mitra saya banyak yang, Pak saya juga mau belajar, cuman kan kondisi pandemi kayak gini ya Pak, agak susah untuk dalam pertemuan yang besar. Akhirnya saya berpikir ya udahlah, saya buat konten aja, saya bikin YouTube, nanti bisa di-share sama teman-teman, jadi mungkin aja bisa ngebantu gitu ya Pak ya. Nah sekarang ya kayak kilas balik aja Pak ya. Waktu saya awal-awal datang kan saya tanya, Pak bisnis MLM ini yang harus kita lihat tuh apa tuh Pak, yang harus kita, wah ini harus gabung sama ini. Jadi kalau menurut saya untuk bisnis network marketing yang pertama kita lihat itu company profile. Kuat apa enggak perusahaan ini? Udah berapa lama ya Pak? Yes. Komitmen apa enggak? Kantornya jelas apa enggak? Untuk perizinannya oke apa enggak? Perizinannya dari COL-nya, terus dari halal apa haramnya, dari MUI-nya, legalitasnya, terus juga dari badan pom itu harus, karena produk kita ini produk kesehatan, betul, produk yang didistribusi, betul, jadi harus ada badan pomnya. Itu yang pertama saya pertama, yes. Terus dan juga pemicunya, direktur utamanya, yes. Nah keduanya itu yang saya lihat produk produk itu sendiri ya Pak, betul, diterima nggak ya sama masyarakat itu? Ya. Intinya begini Pak, kalau kecap selalu nomor 1, ya betul. Tapi kalau saya pribadi, menurut saya tidak akan bisa menceritakan khasiat produk ini kalau saya tidak merasakan sendiri. Ya. Jadi awal-awal saya gabung dulu, 2013 tepatnya tanggal 23 Januari 2013. Itu berapa tahun Pak sekarang Milagros? Milagros itu berdiri tahun 2009. Berarti sudah 4 tahun berjalan ya Pak? Ya, sudah 4 tahun berjalan, baru saya bertemu dengan saya join. Karena itu tadi melihat amal profilnya, melihat produk knowledge-nya, dan juga saya melihat sistemnya. Yes. Sistemnya ini kira-kira fair nggak untuk Real nggak Pak ya? Ya, Real nggak? real nggak? Kalau soal real atau enggak, menurut saya sangat real. Karena dari jutaan member yang berhasil ini banyak Pak. Nggak kan kadang multilevel tuh join udah dapat mobil Pak, kan? Ada tuh kayak gitu. Oh iya. Join dapat rumah. Betul. Nah, waktu itu Bapak mau gabung di Milagros tuh apa yang ditawarin? Sebenarnya yang tadi itu yang saya lihat, balik lagi, bukan saya melihat member-member yang sudah kaya, nggak ada Pak. Nah, di tahun 2013 saya ingat banget, belum ada member yang kondisinya ya sudah kayak sekarang. Iya. Dulu saya ingat, saya pertama top income, kondisi saya 1.100.000. Top income 1.100.000. Bayangkan. Dan perlu teman-teman ketahui, di 2013 itu stokis di wilayah Bogor itu cuma satu doang. Saya tinggal di Jakarta. Jadi kalau ada orang mau join, saya harus datang dari Jakarta ke Bogor. Harus ambil. Naik mobil? Enggak, saya naik bis. Nggak ada cerita mobil dulu. Saya nggak punya mobil. Jangan mobil, motor pun nggak ada. Ini fair saya ngomong. Ini true story. Jadi pada saat itu saya dagang di Senen. Saya tinggal di Sumur Batu, belakang ITC Cipakas. Jadi itu pun tinggal saya hanya kuatnya ngekos. Saya dengan istri ngekos. Satu hari teman saya, rekan saya sudah lama, Pak Dikian namanya, datang ke kosan menawarkan produk ini. Dan emang saya di situ nggak terlalu ngerti. Tapi saya beli. Kenapa saya beli? Karena faktor nggak enak Pak. Karena teman ya Pak. Teman datang dari Bogor jauh-jauh ke Sumur Batu, ke Cempaka Putih. Masa kita nggak beli sih? Gitu kan? Lagi juga bisa diminum lah gitu ya. Yes.
Cuman memang pada saat itu di 2013 kondisi saya untuk beli produk ini 350.000 ya cukup berat, cukup mikirnya sampai sekian kali gitu. Cuman karena rasa nggak enak, udah saya beli, itu pun saya ngutang. Nah, tapi yang bikin saya tertarik kenapa? Ini kejadiannya sama anak saya. Anak saya ini batuk-batuk karena dia kalau tidur tuh nggak pernah mau pakai kasur. Dia tidurnya suka di lantai. Nah, dari kecil hingga akhirnya parunya nitan. Jadi batuk-batuk saat batuk-batuk nih ada panjang getah bening di belakang telinga. Itu keras Pak, benjolannya sebesar setengahnya telur kulit. Itu keras banget. Bahkan saya udah cek ke rumah sakit, cek darah, cek dahak, cek sini positif itu kelenjar getah bening dan positif harus dioperasi, kondisinya harus dioperasi. Nah, saya nggak kepikir, saya ada cerita ke teman-teman, akhirnya teman saya yang menawarkan ini ngomong, kok lu kan udah beli produk kesehatan tuh, Milagros kenapa lu cobain itu? Baru terpikir di benak saya, iya kenapa nggak saya coba? Nah, akhirnya singkat cerita, saya coba kasih minum dan saya beli satu dus itu kan ada 12 botol masalahnya. Saya coba kasih minum dan dibantu dikompres pakai kapas, dibisin, dikompres kering, ditutupin lagi sampai kurang lebih 5 hari, alhamdulillah kempes datang, batuknya pun tidak ada lagi. Jadi minum juga. Yes, tapi saya penasaran, ini bener nggak penyakitnya hilang? Cek kembali di rumah sakit yang sama, dokternya sampai gini, kok bisa? Nah, pada saat itu saya berpikir, kenapa enggak sih saya cerita ke rekan saya, saudara-saudara saya, kalau saya tahu ini produk bagus kok. Waktu itu saya belum tahu support sistemnya. Jadi manfaatnya dulu waktu itu. Jadi tipe saya ini tipe orang yang nggak bisa cerita kalau saya nggak bisa merasakan sendiri. Belum ada buktinya. Kalau cuma kata orang, oh si A misalkan sembuh dari penyakit anu, si B terus saya menceritakan ke orang, itu kan sama aja ngebohongin hati kecil. Nggak pede ya Pak? Ya iya lah. Takutnya kan cuma katanya gitu loh. Akhirnya kita dikomplain orang karena saya ini konvensionalnya kan tahu saya jual sendal. Yang saya tahu saya jual dapat duit. Disitulah ada untung. Saya nggak ngerti bisnis bulat-bulatnya terus waktu itu saya nggak ngerti. Jadi saya hanya lihat produk mulai segitu. Nah, lanjutnya pada saat saya cerita ke teman-teman saya, positif tanggapan mereka. Yang tadi beli botol, ini beli bus-bus. Nah, ceritanya lucu Pak nih. Tetangga-tetangga toko saya, ini kontrak di sini, dia ngeliat ini air bukan dari manfaatnya. Botolnya bagus katanya. Ya, jadi saya jualan sendal, majang Milagros 5 botol. Nyambung nggak kira-kira Pak? Jualan kira sendal, majang Milagros 5 botol. Nggak nyambung dong? Berharap pelanggan yang beli. Ternyata tetangga-tetangga toko. Di Pasar Senen itu blok 4. Itu khusus grosir jam tangan. Saya sendiri pedagang sendal. Sendal wager, sendal high heel, khusus wanita. Nah, tetangga-tetangga tanya ke saya, oh itu apaan sih kok? Air minum, iya kok botolnya bagus amat, ini bisa isi ulang nggak? Bagus nih buat anak sekolah, dibawa ke sekolahan. Itu ceritanya. Lantas intinya dipajang dulu gitu ya Pak? Dipajang dulu. Dan namanya kalau kita mau jualan dipajang dulu. Iya. Ya kan? Kalau ditaruh di dalam mah nggak tahu. Siapa yang tahu? Iya. Dan nggak ada larangan tuh dipajang. Nggak ada yang larangan. Walaupun istilah kata bapak, wah nggak cocok. Tapi kan kita mau jualan. Betul. Harusnya dipajang dulu. Ya kan? Biarin aja orang yang menilai nanti. Betul. Lanjut Pak. Pada saat itu ternyata mereka beli. Jadi saya jualin 3 botol 100.000. Ternyata singkat cerita nggak diminum sama mereka. Entah kenapa, entah saking sayangnya atau gimana, mereka kirimin ke orang tuanya. Jadi rata-rata pedagang di Senen itu, pedagang tertangan orang Kalimantan, Chinese Kalimantan. Kalau mungkin bahasa kita kuncian. Nah, mereka kirimin ke orang tuanya, ternyata orang tuanya di situ punya penyakit asam lambung, asam urat, kolesterol, pada sembuh. Dari situ mereka jadi mentor. Mulai keyakinan bertambah 100%. Karena saya tanya sama teman saya pabrikan, Pak, kok perusahaannya di mana? Kantornya di mana? Ini produk rumahan apa pabrikan? Iya betul. Yes. Sampai pada saat itu tepatnya di 2013 juga, tapi saya lupa bulannya apa. Kita berkunjung ke pabrik. Itu pertama kali. Pabrik belum seperti ini. Kan pabrik tahu kan, pernah pabrik kan di Parung Budak, perbatasan Bogor, Sukabumi. Pabrik itu belum, ambulannya belum begitu. Ya pokoknya
ini masih bagus sekarang. Saya lihat ternyata Dia langsung ke mata airnya. langsung mata airnya, oh ternyata ini nggak ada campuran bahan kimia. Lebih meyakinkan dong buat saya. Oke, mulai besok saya hubungi, saya akan jalan. Dan lucunya pada saat saya pulang rumah mulai keyakinan, ada cobaannya Pak. Apa coba? Saya ngomong sama istri ngomong, kamu kita dagang aja pakai modal orang. Sekarang kamu mau tinggalin, gimana ceritanya mau bayar modal orang gitu. Tapi saya berpikir begini, kalau kita nggak mau mencoba sesuatu hal, kita akan sebagai apa? Katak gantung bulu. Di situ, boleh muter. Saya mulai yakin dengan produk ini. Produk ini bikin orang sehat. Jadi kenapa nggak saya pasarkan? Dan saya dapat untung kok. Betul. Menurut saya, jalankan Milagros, bisnis sambil beribadah. Iya, dapat manfaatnya, kita dapat pahala ya. Saya hanya bilang ke istri saya, kamu tolong handle toko pun cuma konter kok, kamu handle. Kasih saya waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan bisnis ini nggak jadi apa-apa, saya komitmen. Saya akan lepas dan saya nggak akan ikut yang bisnis-bisnis seperti ini atau network seperti itu, saya akan ikut. Saya akan belajar terus. 3 bulan. Terserah kamu. Yes. Karena diizinkan, makin keyakinan, makin panas saya. Mulai bukti ya Pak. Di Jakarta kan teman-teman saya itu banyak yang berubah. Di Jakarta saya kemudian saya di Jakarta, dari Jakarta naik bis ke closing di Jakarta kan saya mau produk. Jadi kalau ada yang closing diamond waktu itu kan 7 dus. 4 dus saya ikat pakai tali, 3 dus saya ikat pakai tali. Nah, dari Cirium itu, dari rumah Pak Bikian, saya bawa produknya pakai angkot sampai ke pintu tol Citerep. Nah dari Citerep itu saya naik bis sampai di pasar sana. Tapi kan berarti Bapak yang pertama jadi strateginya itu teman, Pak. Betul, Ya kan? betul. Kan berarti namanya bisnis ini kita ini bukan yang bisnis kita datang door to door, tarik orang. Enggak. Kita teman, berarti semua orang bisa bisnis ini. Bisa. Selama dia punya teman ya. Oh iya. Iya. Kalau dia nggak punya teman dia balik deh. Oh iya. Saya bingung kalau dia nggak punya teman mendingan tinggal di hutan, bener nggak? Kalau ada orang yang bilang, Pak, saya nggak bisa ngomong, Pak, saya nggak punya teman, saya pengen lihat handphonenya. Iya. Ada berapa di situ Kontak memori nomor teleponnya? Iya. Di sini kira-kira kalau ada 10 kontak memori nomor telepon cukup? Cukup. Dari 10 orang itu, 10 Betul. nomor telepon, mereka masing-masing punya list 10 nomor lagi udah cukup. Betul. Tapi pada kenyataannya, ada nggak orang pegang handphone kontaknya cuma 10? Nggak mungkin. Bahkan orang sekarang punya handphone mungkin bisa 2, bisa 3, Betul. ratusan kontak bahkan ribuan. Tapi di sini tinggal apa? Keyakinan dan mau apa enggak, itu aja sih. Yes. Jadi how to start atau bagaimana mengawali bisnis ini, yang penting pertama yakin. Cek absahan company program, cek absahan perusahaan, kenali pimpinannya, cek legalitasnya, cek kantornya ngontrak apa itu beli. Emang punya semua itu? Punya. Semuanya beli. Wah, Masya Allah. Semua tuh. Semua. Sampai RDC-nya. Semua beli. Tersebar belasan kantor di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semua beli kami. Mantap. Kira-kira kalau kita ikutin perusahaan ini, kita salah apa? Enggak lah. Tapi soal yang tadi, berarti Bapak nggak ditawarin ini, oh bonus ini. Oh enggak ada Pak. Kalau komisi diceritakan, Ceritakan. tapi nggak ada kayak sekarang kan. Ya ada profilnya A, B, dan C, punya rumah besar, mobil dan segala macam. Semua berdasarkan usaha. Semua dari zero. Semua dari zero. Karena di sini pimpinannya Pak Angga Panggudi tidak mengajarkan kita untuk show up. Dan memang kita zero, nggak punya apa-apa pada saat itu. Yang saya tadi cerita itu true story Pak. Saya berani sumpah. Jangan cerita mobil, motor pun saya nggak ada. Nggak ada motor. Hah? Saya ingat Bapak kan kontraknya di tingkat ya Pak. ya? Lantai 2 Pak. Lantai 2. Lantai 2 itu. Bawa jalan. Yes. Saya ingat banget. Pada saat saya pertama jadi stokis, Nah, saya 1 minggu bisa turun drone 2 kali. Yes. Kenapa? Produk turun di bawah nih. iya betul. Saya ngangkat ke atas. Turun lagi ke bawah. Yes. Nanti ada orang yang mau beli, saya turunin di bawah. Bapak bayangkan 1 dus Milagros itu beratnya 7, sekian kilogram, ambil 8 kilogram. Kalau orang ngambil paket diamond, 8 kilo kali 7. Tapi Pak, disitulah mungkin power keluar gitu ya. Saya nggak fokus dengan prosesnya, tapi saya fokus dengan hasil akhir. Dan tadi saya bilang, bisnis di sini seperti saya bisnis sambil ibadah. Jadi yang saya perhatikan dulu,
ini manfaatnya. Hmm. Dan saya yakin saat itu terjadi namanya komisi pasti Betul, betul. kan terbukti sampai hari ini ya alhamdulillah. Yes. Ya mungkin teman-teman bisa lihat keadaan kita sekarang. Yes. Ya walaupun kita nggak banget kayak gimana, tapi ya kalau untuk rumah mobil mah ya Nah, nyata. iya, betul. Iya. Betul. Dibanding saya dagang dulu bertahun-tahun, Iya. ya, Betul. jangan rumah mobil motor pun nggak ada gitu kan. Tapi kita benar, saya mensyukuri banget dan saya pengen teman-teman menduplikasi. Maksudnya banyak di sini pelaku network atau pembisnis di Lighthouse. Bukan saya bilang salah jalan ya, mereka nggak punya support system atau support system dari agennya nggak nyampe ke bawah, mungkin seperti itu. Kenapa? Banyak kita temui di daerah-daerah pelosok. Milagros mereka sudah tahu. Tapi cara hitung komisi, cara hitung komisi atau support system untuk menduplikasi mereka nggak ngerti, Pak. Berarti marketing plannya itu yang juga penting juga kan? Harus jelas, Iya, ya. harus jelas. Ya kalau teman-teman saya sering bilang tuh, emang itu horor nggak jelas. Nah, itu kalau nggak jelas tuh bisa jadi karena kitanya nggak mau tahu ya Pak. Yes, nutup diri. Atau memang misalnya nggak jelas sistemnya. Oh. Jadi di sini di Milatus ini jelas sistem marketing place-nya. Jelas banget, jelas banget. Bahkan ini yang saya lihat ini harus konsep lain dari konsep murninya itu nyatu. Itu kekuatannya. Karena digabung dua konsep itu malah jadi dia lebih safety ya Pak ya. Jadi di sini pun teman-teman menjalankan sangat happy Pak. Karena konsep Anda sebenarnya deliver the happiness. Bayangkan Pak, komisi kita mingguannya ada, Betul. bulanannya ada. Betul. Per 3 bulan kita dapat reward jalan-jalan ke luar negeri, di cover seluruhnya dari perusahaan. Yes. Dari hotel, akomodasi, makan pagi, siang dan sore, wisata, semua sudah di cover. Pak Ferry Pak sudah berangkat juga kan? Yes. Beberapa negara. Yes. Merasakan kan? Yes. Untuk servisnya Milagros gimana Pak? Ya, siap. Keren Pak? Keren. Sudah itu Pak, komisi reward tahunannya pun ada. Nah, itu Dibagikan cash. Siap. Siap. Jadi di sini teman-teman menjalankan ini leader-leadernya sangat senang Iya Pak. karena terjamin semuanya. Yes. Jadi dia bisa fokus untuk menjalankan sistemnya dan berkomunikasi. Jadi saya menekankan khususnya untuk tim saya, komunikasi sangat penting. Karena pada saat kita tidak tahu hitung-hitungannya bagaimana kita menduplikasi, itu kan benang merahnya, Iya. ya kan? Frekuensinya di situ. Contoh, kita pesan order Grab, Grab datang, kita naik Grab. Pada saat kita naik Grab, supirnya tanya dong, Pak, mau lewat mana? Kita jawabnya gimana? Terserah Bapak deh, mau lewat mana aja, yang penting saya nyampe. Bingung nggak supirnya Pak? Itu namanya nggak tahu hitungan dan nggak bisa menduplikasi. Tapi di sini, insya Allah untuk tim-tim saya ya itu pun saya nggak bilang sampai generasi berapa ya, mungkin sampai generasi 10 masih bisa diterapkan. Ya insya Allah teman-teman pun menerapkan hal yang sama, jadi nggak ngacak sampai ujungnya. Gitu loh Pak. Kalau saya sih selalu bilangnya tuh ini bisnis nyontek gitu. Yes, benar. Bisnis nyontek aja, nggak perlu kita nggak perlu terlalu pintar, Betul. nggak perlu terlalu pasien ngomong saya paham nggak harus begitu. Tapi kita ikutin aja apa yang sudah dilakuin. Misalnya kita bikin homeshare, nanti di bawah minta kita minta lagi bikin homeshare. Saya rasa dengan dilakuin itu pelan-pelan, lama-lama jadi besar. Jadi kan konsepnya kan saya selalu jangan ini konsepnya bukan konsep kita door to door dagang. Oh iya enggak. Kita bukan sales. Sales kita nggak ada yang kita datang nawarin orang langsung harus mau, kita nggak juga. Kan kita hanya menebarkan manfaat kalau saya selalu ngomong Pak. Karena menurut saya nanti misalnya pun orang itu nggak mau, paling nggak kita sudah kasih tahu Milagrosnya, entah kapan dia lagi jalan tiba-tiba dia lihat ada Milagros, dia bisa cerita. Betul. Kemarin saya ada tim Milagros tuh jelasin ke saya tuh. Mungkin yang waktu yang beli saudaranya yang beli nggak tahu, nggak diceritain caranya. Dengan dia waktu itu datang ke homestay, dia ceritain, wah minumnya nggak begitu kata teman saya. Ya Pak ya, itu yang saya bilang sama mitra-mitra saya, kita tebar manfaat aja, nggak usah pusing, nggak closing Pak, nggak usah. Itu rezeki menurut saya biar Allah aja yang ngasih.
Yang penting tugas kita ikhtiarnya cuman ya tebar manfaat aja terus Pak. Betul, betul. Nah sekarang marketingnya Pak, marketing plannya Pak, Marketingnya. gimana Pak? Oke, coba Pak. Nah di sini kita hapus dulu. PT Milagros Indonesia Mandiri. Mudah ya, sorry. PT Milagros Indonesia Negara. Ini kita. Jadi kita ini nginduknya di PT Milagros Indonesia Negara. Nah, di sini ada beberapa paket yang bisa kita ambil. Di sini ada paket pelanggan, paket gold, paket diamond. Tiga paket pilihan Pak. Tiga paket pilihan. Apa sih maksudnya ini? Pelanggan berarti pertama dia beli satu dus. Paket gold dia beli 4 dus, atau paket diamond langsung dia beli 7 dus. Itu semakin banyak apa bedanya gimana Pak? Yes, ini seperti kita punya toko Pak. Contoh, ya di sini kita mau ambil paket diamond lah, kita ceritakan Yes. langsung ya. Yes. Paket diamond. Jadi di sini kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau di website gambarnya nggak seperti ini, tapi konsepnya sama. Konsepnya sama, nggak ada beda. Ini misalkan nama kita Andi, berarti waktu kita ngambil paket diamond, 7 toko ini nama kita Nama kita semua nih. Andi. Andi. Yes. Itu berapa tuh Pak? Ini totalnya ini 350.000, ini 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000, 300.000. Jadi kalau di total nilainya 2.150.000. 50.000 Betul. untuk pembelian diamond. Untuk pemberian paket diamond. Apa yang dia dapat? Dia dapat 7 toko dan dia juga dapat 7 produknya. 7 dus loh, bukan 7 botol seperti ini. 7 dus. Satu dusnya ini isi 12 botol ini, kemasannya 612 mili. Itu keuntungannya. Nah, keuntungan sistem atau tokonya apa sih maksudnya Pak? Kita hapus dulu. Iya. Kita ceritakan yang pelanggan dulu, paket pelanggan. Paket pelanggan dia hanya beli 1 dus dan nilainya 350. 350. Berarti dia cuma dapat 1 dus. Satu dus. Pada saat dia menceritakan kedua rekannya, anggaplah Benny dan Candy. Si Benny dan Candy waktu beli sama 350.000, sama 350.000. Apa yang si Andi dapat? Nah, di sini kita langsung ke komisi. Komisi. Jadi komisi ini ada komisi sponsor. Komisi sponsor ini kita hapus dulu deh ya paketnya nih. Saya singkat komisi sponsor, komisi pasangan, dan komisi duplikasi. Nah, pada saat si Andi jual ke Benny dan Candy, nilainya sama-sama 350.000. Waktu si Andi beli 350.000, dia dapat keuntungannya, dapat 1 dus produknya dan dapat 1 toko. Sama, dia menduplikasi. Dia cerita ke Benny dan Candy, mereka sama-sama beli 1 toko. Nah, pada saat si Benny dan Candy beli, apa keuntungan dia? Dia pun dapat 1 dus dan 1 toko, 1 toko. Yes. Nah, si Andi dapat apa? Andi dapat komisi sponsor. Yang KS ini yang 40.000. 40.000. Yes. Karena apa? Komisi sponsor itu adalah komisi penjualan langsung atau perekrutan. Otomatis orang yang membeli produk menjadi member secara sistem. Akhirnya si Andi dapat 40.000. Yes. Dan 40.000 ini diakumulasi. Berapa si Andi mensponsori orang? Contoh, Andi mensponsori Benny dan C, berarti kan 2. Berarti si Andi dapat 40.000 dikalikan 2 sama dengan 80.000. Nah, lantas udah itu dia dapat apa lagi?
komisi pasangan atau pairing. Dari mana dapatnya? Dari yang nama Andi ditarik garis lurus ke bawah, dihitung di bawah Andi kiri dan kanan. Contoh, di kiri Andi ada satu, di kanan Andi ada satu. Kenalah satu pasang. Nah, setiap satu pasang seperti ini Andi dapat lagi berapa? 20.000. Berarti Andi pada saat merekrut Benny dan Candy dapatnya cuma satu pasang 20.000. 80 ini ditambahin 20.000 sama dengan 100. Inilah keuntungan Andi. Nah, begitupun pada saat si Candy ini menduplikasi, misalkan Candy merekrut lagi Candy 1, Candy 2. Tapi ternyata Candy merekrutnya Candy 1 joinnya Diamond 7 dus langsung. Candy 2 juga 7 dus langsung. Si Benny pun merekrut lagi nih. Dapat 2 lagi. Benny 2 dan Benny 1. Mereka pun sama, dapatnya langsung belinya 7 dus karena keyakinan. Yes. Apa yang si Candy dapat? Candy dapat komisi pasangan dan sponsornya beda. Yes. Bedanya dari mana? Candy dapat komisi sponsornya 80.000. 80.000, tapi komisi pasangannya 7 pasang. Berarti 7 kali 20.000 sama 40.000. Sama Benny pun. Nah, pertanyaannya, Andi dapatnya apa? Pada saat Benny dan Candy merekrut di bawah. 14 pasang. Yes, 14 kiri, 14 kanan. Karena terjadi 7 pasang di bawah Benny, terjadi 7 pasang di bawah Candy, akhirnya naiknya ke sini 14. Yes. Ternyata Andi dibayar komisi pasangannya. Komisi sponsornya Andi udah nggak dibayar karena sudah jadi haknya Benny dan Candy. Yang 40.000 tadi, ingat 40.000 ini komisi perekrutan atau penjualan langsung. Kan yang menjual Benny dan Candy, udah nggak menjual. Si Andi ini dapatnya apa? Hanya pasangan yang 20.000, tapi kali 12. Wah, itu kali 12 Pak. Yes, karena di sini ada batas penginputan namanya flash out. Hanya 12 pasang per hari dibayar. Kok begitu? Kenapa Pak? Ini menjaga kesinambungan untuk perusahaan. Kalau nggak ada batasan, contoh, Yes. 10 generasi. Pak. Si generasi ke-10 dapat pasangannya 12. Ke atasnya dibayar nggak? Bayar. Atasnya lagi dibayar nggak? Atas lagi dibayar nggak? Bayar. Perusahaan bisa jebol. Jadi dibatasi seperti ini fungsi apa? Kekuatan perusahaan. Malah kalau perusahaan menetapkan ini demi masa depan, Demi kelangsungan. Kalau nggak dibatasi ini bisa hancur. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Nggak sesuai payoff-nya nanti. Yes. Nah, seperti ini kita lihat. Berapa berarti Andi dibayar? Andi dibayar yang 12 pasang. 12 pasang berapa? 12 itu maksimal per hari. Ya. Jadi 20.000 kali 12 sama dengan 240.000. Ini yang jual B dan C. C dan B. Yes. Oke ya, ini cukup ya. Kita mau membedakan apa keuntungan paket pelanggan dengan diamond yang tadi Bapak tanya kan? Iya. Pak, 7 beli paket pelanggan gold dan diamond apa bedanya? Nah, kalau saya sih menyarankannya langsung paket diamond. Kenapa? Keuntungannya jauh. Ya jelas ya Pak. Banget. Kalau waktu itu saya memutuskan cuma gabungnya gold atau gabungnya cuma pelanggan dan terjadi hari ini buat saya membernya sampai ribuan, saya nyeselnya mungkin nyesel banget. Nah sekarang kita cerita, ini titik saya sendiri. Oh Bapak titiknya 7 langsung nih. Itu misalkan saya tetap pakai namanya misalkan Nah, beginilah bentuknya kalau joinnya diamond. Ya kan? Kalau di web kan rata, nama kita, bener. Tapi konsepnya sama. Boleh jelasin Pak. Kalau di web ini utama, Betul. ini L, Ya, ini L, R, L1, L2, L1. L1, L2. Jadi konsepnya sama aja. Sama aja ya. Jadi contoh, waktu kita join 7-nya sendiri itu udah untung. Untungnya di mana? Di sini beli 350, di sini ternyata hanya 300. 300. Di sini 300. Untung Di sini 300, Iya. di sini 300, di sini 300, di sini 300. Jadi waktu kita beli paket utamanya pelanggan 350, satunya itu buat pendaftarannya yang 50.000. Berarti totalnya berapa tadi? 2.150.000. Dan keuntungannya apa? Contoh, pada saat saya merekrut satu orang, pasti saya taruh di sini. Ya. B. B. B saya bantu misalkan untuk home sharing, untuk penjelasan produk dan segala macam. Karena ingat, pada saat teman kita join atau saudara kita join kepada kita,
untuk awal dia nggak tahu harus ngapain. Iya. Jadi kita kalau udah merekrut orang, jangan cuma merekrutnya aja, tapi di follow up enggak. Kan banyak kan seperti Iya, itu kan. betul. Kejadian nyatanya banyak. Kan kita bukan jualan gitu, Yes. bukan jualan lepas, Betul. harus temenin ya Pak ya. Yes. Karena kita berharap kesinambungan. Tuh, duplikasinya. Contoh, Pak Ferry baru join. Hmm. Pak Ferry saat join, sudah join, udah nggak ada kontak, nggak ada apa, saya pun nggak tanya. Akhirnya Pak Ferry mau ngejelasinnya seperti apa? Ih, bingung lah, Orang tanya, Pak ini gimana, hitungan seperti apa, perusahaannya kayak gimana? Pak Ferry bisa jawab, nggak bisa. minimal saya harus temenin. Contoh, saya temenin 1 kali, Pak Ferry yang referensi, kita datang ke rumah teman Pak Ferry, saya jelasin, Pak Ferry diem aja, cukup duduk, tapi jangan kemana-mana. Ya, Duduk sambil belajar. dengerin. Toh kalau closing ada di bawah Pak Ferry, Betul. yes. Akhirnya saya coba, Hmm. Pak Ferry melihat, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, ternyata Pak Ferry menghasilkan uang. Hmm. Kira-kira Pak Ferry berpikir nggak untuk belajar? Iya dong. Yes. Iya. Kuncinya gini, orang belum punya hasil nggak akan mau nanya. Betul. Tapi kalau orang udah punya hasil, Betul. nggak ditanya pun dibalik nanya. Bagian kalau gini, kalau kita terus berharap sama teman gitu, sama kan harus, kalau saya gini, kenapa harus belajar? Karena kalau kita berharap sama orang, kadang upline kita atau teman kita tuh lagi sibuk, jadi kita ngegasnya kurang gitu Pak. Betul. Kita harus nunggu waktu dia, bukan kan namanya manusia ya Pak ya, pasti dia ada lagi sibuknya gitu. Makanya saya tetap harus belajar. Betul. Jangan cuman gampang mitra upline saya mau nemenin, tapi tetap harus belajar, karena kalau nggak belajar gerak kita terbatas. Pasti Pak. Akhirnya kita harus ngikutin jadwal upline kita. Pasti Pak. Karena gini, kita ingat, ini perlu diingat sekali. Upline, jaringannya nggak cuma kita, Betul. banyak jaringannya. Banyak. Minimal dia 1 lebih besar dari kita. Iya, Betul nggak? betul. Saat dia punya kita, Ada paling nggak ada pasti sebelah. ada di sebelah. Jadi dia harus membagi waktunya. Nah, apa enggak waktu upline kita nemenin kita, kita benar-benar manfaatkan waktunya untuk belajar. Untuk belajar. Karena di sini gini Pak, guru atau ilmu yang paling tinggi adalah pengulangan. Iya. Menurut saya seperti itu. Repetition. Apa yang kita tidak bisa, kita pelajari. Jadi bisa. Saat kita bisa, kita ulang jadi fase. Betul Pak? Betul. Repeating is learning. Iya. Proses pembelajaran, proses pengulangan adalah proses pembelajaran yang paling Paling baik. itu Pak. Jadi Pak. Contoh, Ya. saya rekrut si Benny. Benny saya bantu sampai kakinya besar. Contoh misalkan ada terjadi 12 kiri 12 kanan lah buat dia. Flash out. Flash out. Nah, saya coba bantu, saya rekrut si A lagi nih. Si A saya bantu lagi nih sampai dia flash out 12 kiri 12 kanan. Lantas saya closing lagi, saya rekrut lagi A sampai terjadi 12 kiri 12 kanan. Saya bantu lagi si B, saya rekrut lagi nih si B sampai terjadi 12 kiri 12 kanan. Saya bantu lagi yang tengah nih, misalkan si A lagi deh sampai terjadi 12 kiri 12 kanan. Saya bantu lagi si B sampai terjadi 12 kiri. 12 kanan. Bantu lagi si A terjadi 12 kiri 12 kanan. Bantu lagi si B sampai terjadi 12 kiri 12 kanan. Supaya nggak hancur, saya ngomongin B1, B2, B3, B4. Di sini A1, A2, A3, A4. Anggap seperti itu inisialnya. Nah, saat si A terjadi 12 pasang per hari, berapa hasilnya dia? 240. 20.000 komisi pasangan dikali 12 sama dengan 240.000. Saat saya bantu A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 sampai flash out semua, akhirnya apa yang terjadi dengan saya? Apa coba? Dari titik saya ini, Andi ini, tarik garis tengah. Kalau 12 kiri 12 kanan di bawah B1, berarti di sininya naiknya 24. Betul? Betul. Kalau saya bantu si B2 terjadi 12 kiri 12 kanan, buat dia naik ke sininya 24. Begitupun sama. 24, 24, 24, 24, 24, 24. Akhirnya apa yang terjadi? Flash out. Flash out. 4 titik saya flash out. 240. Nah, saat kalau terjadi seperti ini 24, 24, 24, 24, 24, kan si saya masih ada yang di atas karena saya ambil paket diamond. Dari sini tarik garis lurus berarti. Kalau 24 kiri 20 kanan naik ke link ini 48. 48.
24 kiri 24 kan naik link ini 48. Begitupun di sini 48. Berarti di sini pun menerima 240.000. Kalau di sini 4848, berarti di sininya 96. 4848 sama di sininya 96. Tetap dibayarnya hanya 12. Berarti keuntungan ikut paket diamond pada saat ada 1000 member di kiri dan 1000 member di kanan penggerak itu menghasilkan 240.000 kali 7 per hari. Beda nggak dengan paket pelanggan tadi? Beda Pak. Kalau paket pelanggan ngambil satu, contoh ini namanya Andi, di sini udah Benny dan Candy. Yes. Seperti ini, terjadinya sama 1000 kiri 1000 kanan penggerak. Sebesar apapun dia cuma dapat 240.000 per hari. Itulah keuntungannya. Anggaplah kita beli toko, tokonya 300.000 tapi menghasilkannya 240.000 per hari. Mau nggak? Mau lah Pak. Itu perbedaan antara paket pelanggan dan diamond. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa. Tapi kalau kayak gini Pak, kayak gini jalan yang enak atas doang gimana Pak? Tapi dulu, Ah, ini diagram hidrogen. hidrogen. Pada kenyataannya Nah, ada nggak yang begini? Ada. ada. Bisa jalan semua, tapi terhitung jari. Oh. Atau ini udah paham ya? Paham. Hapus. Nah, sini. Si A ini misalkan gabungnya diamond. Saya gariskan bahwa ini itu satu orang atau kita satu ikutnya pakai diamond. Si A merekrut si B, terus dia merekrut lagi si B, B1 dan B2. Anggaplah hanya dua yang terpasang di sini. Yes. Si A juga merekrut si C, di sini pun sama merekrut si C. Ini kan tarik lurus dari sini. Ya. Ternyata si B ini punya relasi dan semangat yang besar hingga jaringannya besar. Terjadilah 10.000 kiri, 10.000 kanan buat si B1 ini. Ternyata dari sini si C jaringannya agak mandat dan dia cepat pesimis. Akhirnya dia hanya rekrut satu orang ikut 7, satu orang di sini ikut paket gold 4 dan berhenti stuck. Bukan stuck ya, anggaplah belum berjalan. Andi dan Benny ini, A dan B1 ini, kira-kira penghasilannya lebih besar. Oh besar malah dari atas Pak. Nggak bisa Pak. Ini kan konsepnya pasangan, Hah? pairing kan? Iya. Bener, waktu si A merekrut B1 dan C1, si A dapat komisi sponsor 40.000 kali 2, berarti 80.000, betul? Tapi pasangannya si A cuma dapat berapa? Di sini ada 20.000 dong, 10.000 kiri 10.000 kanan, berarti naik ke sininya 20.000. Yes. Di sini 7 sama 4, 11, berarti si Andi ini dibayarnya berapa pasang? Nah, nggak pasang. Ya iya Pak, cuma dibayar 11 pasang, 11 kali 20.000. Sedangkan si B1 dibayar 10.000 pasang. Jadi posisi itu nggak nentuin dia Nggak. lebih sukses sebenarnya. Di sini banyak kejadian Pak. Downline-nya atau mitranya nyusul upline-nya. Jadi di sini siapa yang action? Dia yang Itu yang besar. Kenapa? Kebanyakan orang hanya teori. Ngandelin logika. Saya bilang, kenapa ngandelin teori itu? Teori ini berhubungan dengan logika loh Pak. Teori berarti apa? Formal. Formal. Dia bisa menjelaskan, tapi kadang-kadang dia tidak bisa melakukan. Entah aspeknya seperti apa saya nggak tahu. Tapi kalau non formal atau di lapangan, dia belajar dari pengalaman Pak, bukan dari tindakan. Itulah perbedaannya Pak. Jadi kalau posisi ini malah karena nasib aja ya Pak ya. Karena Nggak kan, bisa Pak. maksudnya posisi letak dia di bawah ya karena memang diajak sama A. Betul, ada jasanya si Ada A di situ. gitu. Jadi tidak menentukan bahwa Yang di bawah ini menguntungkan buat yang atas. Iya. Nggak ada Pak. Ada. Nggak ada konsep Cuman seperti itu. letak posisi ini lebih karena memang A ini yang ngajak. Betul.
kalau kira-kira kita cuma rekrut B1 doang, B1 misalkan penghasilannya besar, tapi si A pasti lebih besar tanpa ada orang lagi di bawah sini. Itu namanya haram apa haram, Pak? Cuma rekrut satu di Maya dapat duit. Iya. Haram, Pak. Haram. Iya nggak mungkin Majelis Ulama Indonesia menyatakan ini halal. Iya, iya. Jadi di sini konsepnya tetap kerja, Kerja. menceritakan produk kita, keunggulan produk kita, manfaat produk kita. Buat apa? Buat kesembuhan saudara-saudara kita. Oke. Cukup dipahami ya Pak ya? Pak. Jadi di sini nggak ada yang di bawah menguntungkan yang di atas, nggak ada Pak. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Jadi racun buat kita. Berpikir lurus-lurus saja. Kita ya urus kita ke bawah. Betul. Aplen urusan aplennya lagi Pak. Aplen tugasnya apa? Membantu, menaungi, memberesi. Di mana ada konflik di bawah, dialah yang beresi. Tapi saya kadang juga berpikir gini Pak, letak ini juga mau nggak mau mengingatkan kita, misalnya kayak gini, walaupun kita berhasil, tanpa si A belum tentu kita kenal dengan Oh iya, iya. paling tidak Saya thank you lah saya thank you pada sponsor ya, jalannya sudah jalannya kita ketemu dengan dia jodoh. jodoh. Dia mensponsori kita. Ya udah Pak itu. Ya betul. Ya. Ya. Sekarang kan ini jaringan terus Pak ya. Ya. Tadi kan Bapak bilang ada sistem murni, berarti jualan ya Pak. Oh iya. Nah kalau jualannya kayak gimana? Yes. Jadi plan B-nya ini atau Hmm. repeat ordernya tetap berhubungan dengan sistem jaringannya. Oh berkesinambungan. Oh iya Pak. Sinergi ya Pak ya. Karena begini, tanpa kita join di sistemnya atau kita jadi membernya, bisa nggak kita main di repeat ordernya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya karena yang menjual produk repeat order itu harus member. Harus member. Kalau dia belum member, ya nggak bisa Pak. Nyalahi aturan gitu kan. Dan juga merugi buat dia. Iya dong. Iya. Nggak ada untungnya buat dia. Paling untung jual botolan. Ya, selama dia jualan dapat duit, nggak jualan nggak dapat duit gitu kan. Kalau saya sih lebih pilih ke sistem itu. Nah, contoh. Untuk repeat ordernya atau kita cerita untuk plan B-nya. Ini kan si A ini misalkan merekrut Pak. Hingga titiknya kan tadi misalkan 10.000 kiri 10.000 kanan naik 20.000 gitu kan. Kembang. Ya, ini saya ikut dulu Pak. Nah, si A ini merekrut. Pada saat ini misalkan B1 joinnya 7. Berarti 7 kali 4 sama dengan 28 ya. 28 kan di sini. Ini 7 kali 4 28. Enggak, sorry. 28 tambah 3 doang juga dong 3. Iya. 8 29 30 31. Nah, itu jadinya. Bawahnya gitu. Itu enaknya punya 7 ya Pak. Iya. Dan nama kita dihitung juga. Oh iya. Itu keuntungannya. Jadi sangat untung kalau join Diamond. Jadi kalau buat teman-teman atau rekan-rekan saya bilang, waktu pertama join, pelajari dulu company profile-nya. Saat kita sudah yakin dengan company profile-nya, jangan ragu-ragu, ambil paket Diamond langsung. Tapi kalau nggak punya duit alasannya Pak. Kalau jika nggak punya duit, Pak saya cuma bisa beli 1 Bu. Gimana Pak? Pak, kalau seperti itu saya bilang alasan kolosal. Oh, Jawabannya apa? Ini true story lagi nih Pak. Sebelum kita lanjut sini saya cerita. ya. Jadi saya pernah presentasi. Itu sangat kampung sekali ya tempatnya. Jadi saya presentasi di sampingnya itu kandang domba. Sampingnya kan. Iya. Itu di belakang pabrik semen. Letaknya daerah Gunung Putih industri pertahanan. Jadi saya presentasi, ada beberapa orang memperhatikan. Selesai presentasi, satu orang ini jalan kepada saya, mau ngobrol sama saya. Pak, saya minta waktunya, boleh Pak? Oh silakan. Inisialnya saya nggak sebutin ya siapa. Pak, saya sangat tertarik dengan konsep Bapak. Saya sangat tertarik dengan perjalanan Bapak. Saya paham Pak, dan saya pengen berubah nasib. Oke. Jadi gimana Pak? Apa yang saya harus lakukan sekarang? Yang Bapak harus lakukan, jawab saya. Ya Bapak join. Bapaknya sudah yakin? Yakin Pak, yakin. Bapak join. Join yang berapa Pak? Ambil paket Diamond kalau Bapak yakin. Oh iya Pak, emang itu tujuan saya ngobrol sama Bapak. Tapi permasalahannya Pak, saya belum punya pegangan. Oh. Terus gimana Pak ya saya? Saya hanya tanya sama dia. Kalau Bapak yakin ya, Bapak sekarang kerja di mana? Dia terus terang sama saya, ini terus aja, ini kisahnya tadi Pak, sebenarnya baru seminggu ini saya di PHK.
saya kerja di pabrik batu ya, saya di PHK. Oh kenapa bisa Pak? Kan biasanya di PHK dapat pesangon. Harus, karena memang salah saya Pak, saya ngambil barang di sana. Oh itu nggak bisa cerita lagi deh. Udah alasan kalau salah banget, udah nggak bisa cerita. Nah istri berumah tangga, istri sih kerja apa? Kerjanya sebagai apa? Dia kuli cuci. Jadi dia tetangga-tetangga diambilin cucian dia cuci. Ikut yang gitu dia saling menggantikan. Saya berpikir bagaimana menyikapi atau mengatasi orang. Sayang dengan semangatnya kalau saya tidak kasih solusi. Singkat cerita, ujung-ujungnya saya hanya bilang, Bapak punya barang yang paling berharga. Oh iya Pak, ada Pak. Itu yang saya bawa. Apa Pak? Motor. Tapi masih cicilan Pak. Bingung juga saya. Tapi memang sih kalau di daerah sini katanya cicilan pun bisa digade kalau nilainya nggak seberapa. Oh oke Pak, coba Bapak cari jalan. Nah cerita saya pulang. Ada selang 2-3 hari saya dapat kabar dia jodoh. Jadi Pak, intinya di mana kita ada keyakinan dan keinginan pasti ada jalan. Tinggal kita berinisiatif. Namanya Pak, dari hati niatnya baik, dari hati kepikiran. Pikiran niatnya baik, tindakannya baik, insya Allah hasilnya baik. Betul, betul. Itu sih Pak. Kalau saya gini Pak, saya kan gini, kalau misalnya nih saya dapat tawaran kerja, ya, dapat tawaran kerja di satu perusahaan, pada saat itu saya nggak punya apa-apa gitu. Tapi kan kalau kita mau kerja kan harus punya kemeja, harus punya sepatu, ya kan. Kadang juga ada yang diminta harus punya motor. Nah biasanya orang ketika dapat seperti itu dibela-belain Pak. Mau uang sekecil apapun, wah pokoknya harus masuk. Sayang udah dapat pekerjaan katanya. Makanya saya selalu bilang ke mitra saya itu, makanya kalau kita menawarkan itu jangan seakan-akan bahwa kalau gabung itu yang bermanfaat kita doang. Kita harus jelasin bahwa ini punya bisa jadi masa depan kamu nanti kalau kamu mau jalan itu. Nah, karena orang ketika dia ada kepastian di sana, itu biasanya pasti dibeli Pak, pasti diusahakan itu, pasti diusahakan. Kalau Pasti dia, ada jalan. iya, kalau dia, ya itu kan dia harus yakin dulu tuh. Berarti cara kita memprospek orang itu ya buat dia yakin akan bisnis ini, baru dia akan fight. Kalau ada cerita Pak lah susah nih Pak, banyak kan pada ceritanya nggak punya uang. Kalau saya ngajak ke cara prospek kita, artinya kita tidak menjelaskan kepada dia bisnis ini secara jelas, gitu Pak. Sehingga si prospekan ini kurang paham, kurang yakin jadinya. Jadi nggak mau spekulasi, jadi nggak mau berani untuk maju. Betul. Itu Pak. Siap. Itu saya setuju sekali. Oke, kita lanjut ya berarti ya. Contoh, Ya. si A ini pada saat merekrut, ini dihitung Pak akumulatif. 7 sampai titik sini pun hitung. Naik sini 31. Saat ini terjadi 75 di kiri, 75 di kanan, itu dia sudah berposisi leader. Oh, ada level jenjang level. Ada jenjang level. Jadi contoh, ini sudah paham ya? Ya Pak. Saya hapus sudah paham. Contoh, dari si Andi ini saya tarik garis. Ini garis penengah, pemisah antara kiri dan kanan sistem BNR-nya. Saat si Andi ini punya titik akumulatifnya 75 kiri 75 kanan, si Andi ini berhak menyandang posisi leader. Pada saat itu kan nggak berhenti nih, penggeraknya mulai banyak, mulutnya kan udah mulai banyak, Indo titiknya banyak naiknya nih, Ya. Paket-paketnya nih, apalagi paketnya diamond semua gitu kan. Ya. Diamond kalau 10 orang aja udah 70 titiknya. Nah, contoh, sampai di titik 250 kiri dan 250 kanan, naik lagi lah posisinya menjadi leader. Oh itu udah tim yang main tuh Pak ya. Oh iya Pak. Kalau cerita sendiri si A ya berat nyari 250 sendirian. Betul. Ini harus main tim. Betul. Nah, terus akumulatif saat terjadi 1025 kiri, 1025 kanan, naik posisi lagi dia. Jadi apa? Leaders club. Nah, pas saat di sini si
Andi ini sudah tahap pembinaan, bukan fokus ke perekrutan. Kalau menurut saya Ada fokus ya Pak. Oh, Fokus iya. kerjanya harus Iya. ada ya. Siap. ada stepnya di sini. Betul. How to start-nya di sini, bagaimana cara merekrut, bagaimana cara demo, dan bagaimana cara menjelaskan company profile. Pada saat di posisi leader, dia bantu tim-timnya. Jadi pada saat posisi leader dia bentuk jaringan dulu ya Pak ya. Oh iya pasti. Dia bentuk jaringan dulu, cari orang-orang. Betul. Sampai di posisi leaders club, tahapnya dia udah bukan perekrutan lagi Betul. sebenarnya. Boleh tetap Boleh. rekrut, itu tetap harus. Perekrutan harus. Harus terus. Sampai di posisi mana pun perekrutan harus. Tapi lebih fokus ke pembinaan. Kenapa? Ini kan jaringannya sudah besar loh, 1025 kanan, 1025 kiri. Sayang di sini aja. Oh iya, Pak. Nanti akhirnya ngawur. Ngawur. Ngawurnya gimana? Nggak duplikasi. Nggak duplikasi. Yang terjadi apa yang tadi saya bilang? Banyak pelaku network Iya. atau banyak pelaku bisnis Milagros yang nggak ngerti. Taunya hanya produk, sistem. Contoh waktu kita di daerah, ada yang jual produk, ada. Ditanya kartunya mau. Iya. Itu apaan? Banyak Pak yang seperti itu. Masuk Dikasih kartunya udah digosok. Iya. Ini kartunya udah digosok. Jangan sampai terjadi pada tim kita. Yes. Kenapa? Pada saat itu terjadi, itu masuk anginnya cepet Pak. Iya. Nanti orang apa gitu kan terjadi hal yang enggak. Karena kan bisnis nyontek ya. Betul. Kalau kita kasih yang buruk sedikit itu nyampe Sampai nyampe. Lanjut, akumulatif tetap berjalan sampai di titik yang mencapai 4.000, jadi 4.000 karena halunya. Ini naik posisi lagi dia menjadi executive leader. Terus akumulatif sampai terjadi 10.000 kiri, 10.000 kanan. Naik lagi tingkatnya menjadi manajer. Sampai 75.000 kiri, 75.000 kanan. Naik lagi peringkatnya menjadi director. Ini peringkat kita. Ini nggak bisa diraih tanpa tadi sistem jaringan tadi. Oh iya, ini kan cerita jaringan tadi. Jadi dari perekrutan tadi, dari pembinaan hingga terduplikasi banyak penggerak di bawah, akhirnya menjadi director. Nah, jadi jenjangnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenjang. Dari leader, core leader, leaders club, executive leader, manager, sampai leader. Terus hubungannya sama sistem modelnya? Keuntungannya apa kalau udah seperti ini, gitu kan? Iya. Nah, balik lagi. Kita cerita plan Dan B. plan B. Ini saya hapus lagi. Plan B atau yang biasa kita sebut RO, RO. repeat order. Berarti pembelian ulang. Harus member dulu nih. Oh sudah, ceritanya ini udah member dulu. Udah Yang member. tadi plan A-nya dulu. Repeat order bisa dilakukan pembelian saat kita sudah jadi member. Dan apa keuntungannya untuk kita dapat? Karena satu dus produk Apple itu nilainya 300.000. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini saya sebut komisi viral. Atau perusahaan sebut ini komisi viral. Saat kita punya member 10 kedalaman, si 10 ini beli satu produk nilai 300.000. Ternyata waktu dia beli produk Apple ada kartunya. Nah, kartunya ini bisa diinput Di input di ID. di ID dia saat dia udah jadi member. Itu yang saya sebut kalau dia belum jadi member mau input kemana? Iya. Nah, satu kartu itu nilainya berapa? Pada saat si 10 ini beli produk 300.000, keuntungannya dia dapat satu dus produknya, dikembaliin duitnya 30.000 cashback. Cashback. Komisinya dibayar per bulan. Dan akumulatif. Contoh, misalkan si 10 ini belinya dalam Selama sebulan sebulan. gitu ya, selama sebulan beli 10 dus. Fulus. Berarti dia ada akumulatifnya 300.000, 30.000 kali 300. Iya. Itulah keuntungannya. Ya, ya. Nah, si upline yang dapat apa? Upline ini dapat komisi viral 2.000. 2.000. Upline lagi 2.000. Upline lagi si 7, 2.000. Upline lagi si 6, 2.000. Upline si 4, 2.000. Upline si 3, 2.000. Upline si 2, 3.000. Oh, Upline si 2 ini 3.000. Total ini yang dikeluarkan atau budget yang dibayarkan oleh perusahaan komisi viral itu 50.000. Dibagi tapi untuk si pembelian langsung, orang yang beli langsung dapatnya 30.000. Upline-nya cuma dapat 2.000. Jadi di mana di sini yang di bawah menguntungkan yang atas? Dengan catatan juga, bila si upline 987654321-nya ini nginput RO. Kalau misalkan contoh
Si 4 nggak ngikut sama si 5 nih. Ternyata pas up dia nggak akan dapat komisi 2.000 ini, loncat. Langsung ketiga. Ketiga, 2, 1 dan seterusnya. Jadi dia sistem mendetek 10 generasi ya. Tapi dihitung nih Pak ya. Misalnya tadi Bapak bilang di sini 10, berarti ini 2000 Kali 10. kali 10. Betul. Di sini ditaruh 1, berarti sini 2000 kali 11. Dihitung terus ke atas ya. Betul. Oke, ini komisi viralnya. Ya. Paham ya? Paham. Saya hapus komisi viralnya. Sekarang balik lagi yang tadi. Kalau posisi leader. Leader itu tadi berapa? 75 kiri. Dia berhak kalau dia ada inputan RO dalam 1 bulan, baik pribadi maupun tim dia ngikut, sebanyak 25 dus atau 25 kartu, dia berhak mendapatkan komisi 12.500 dikali 25. Oh, itu minimal 25. Minimal 25 dus. Tapi omset grup. Omset grup. Misalkan contoh, si leader ini, orang yang berposisi, si member yang berposisi leader ini punya tim Ya. perbelanjaan dalam 1 bulan itu 25 dus, contoh, atau 24. Dia nginput 1, berhaklah dia mendapatkan komisi 12.500 kali 24. Oke. Paham ya? Paham. Ke jenjang selanjutnya, power leader. Power leadernya kan titiknya lebih banyak ya, 250 kiri, 250 kanan. Bukan seperti yang leader kan Yes. 75 HU tuh kiri, 75 HU kanan Ya. kan. Berarti penggeraknya lebih banyak dong. Betul. Mulutnya lebih banyak di grup ya. Ada mak-maknya, ada bapak-bapaknya, ada anak-anaknya gitu kan. Iya. Nah, bila mana dia mencapai omset grupnya dalam 1 bulan 75 dus, dia berhak mendapatkan komisi 25.000 dikali 75 dus minimal. Bisa terhitung ya? Bisa. Cukup lumayan. Bisa. Lumayan. Naik lagi ke posisi Leaders Club. Bila ada penjualan di bawahnya dalam 1 bulan di grupnya mencapai 350 dus, dia berhak mendapatkan komisi 37.500 kali 300. 350. Sedap. 37.500 kali 300. Tapi bila mana dia ada penjualannya bukan hanya 350 tapi ditambah 350 sama dengan 700 dus dalam 1 bulan, apa yang terjadi Pak? Dia berhak mendapatkan komisi 37.500 dikalikan 700. Bisa dihitung nggak berapa? Banyak Pak. Belasan juta Pak, Belasan pasti. juta. Dan luar biasanya lagi, pada saat dia mencapai 700, grupnya mencapai 700 dus dalam 1 bulan, dia berhak mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri. Oh. Pada saat dia 3 bulan berturut-turut mencapai 700. Bukan hanya komisinya besar, tapi 1 tiket ke luar negeri. 3 bulan berturut-turut. Untuk 3 bulan berturut-turut. Contoh, Januari dia qualified 700 dus, Februari qualified 700 dus, Maret qualified 700 dus. Dia Otomatis berhak mendapatkan 1 tiket jalan-jalan ke luar negeri. Nah, contoh misalkan di Januari dia qualified grupnya 700 dus, di Februarinya enggak. hilang Pak. Enggak Pak, akumulatif juga. Oh. Di Maretnya, di bulan Maretnya dia nyampe lagi 700. Di Aprilnya enggak. Kita bicara fair ya. Di jaringan nggak ada yang fair. Turun naik. Iya betul. Kalau sudah momentumnya bagus mungkin naik terus. Tapi sebelum momentum bagus nggak mungkin stay. Pasti antara naik dan turun. Ternyata dalam setahun dia hanya dapat 6 kali contrengan. Nyampe di 700-nya hanya 6 bulan. Membuat tidak berturut-turut. Tidak berturut-turut bolong-bolong. Dia tetap berhak mendapatkan 1 tiket trip ke luar negeri. 6 bulan tidak berturut-turut. Yes. Siap. Paham ya? Pak ya? Naik lagi akumulasi ini udah cukup besar jaringannya, karena jaringannya ada 1025 ke kiri, 1025 kanan. Mulutnya udah mulai banyak, kontraknya sudah banyak. Ternyata dia naik lagi ke posisi executive leader. Bila mana omsetnya atau omset grupnya mencapai 1250 dus, dia berhak mendapatkan 45.000 komisinya per 1 dusnya loh. Dikali 1.250 kalau di sini sudah puluhan juta. Ya, siap. Ini di luar komisi yang mingguan tadi Pak ya. Ya. Dan luar biasanya lagi, kalau dia mencapai omsetnya
2.500 dus dalam 1 bulan di grupnya, bukan hanya 45.000 yang didapat, otomatis trip rewardnya dia dapat, komisi tahunannya dia dapat Pak. Udah tahunan juga Pak. Yes. Reward tahunan itu apa sih? Tahunan itu seperti loyalty dari perusahaan. Bagi hasil. Di mana omset dalam 1 bulan terhitung omset nasional, bukan hanya omset kita aja, dikali 0 sekian persen, dibagi berapa orang yang mendapatkan qualified executive leader. Itu sih biasanya sudah bermain di ratusan juta. Itu yang dibawakan uang cash nanti sama direktur utamanya langsung Pak Anda Pak. Siap. Paham di sini Pak ya? Paham Pak. Nah, naik lagi di posisi manajer. Pak itu ada namanya sharing omset sih. Dapat bonus sharing. Oh, Udah dapat ya Pak. sharing profit dan juga bonus kepemimpinan. Cukup 1.250 ya. Itu kalau ada set volume Pak. Ada set volume. Ya. Itu dapat beda lagi kan Pak. Beda lagi sama yang tahunan tadi ya. Beda Pak. Tapi ya udah dapat ya Pak. Ya sudah dapat, mulai dari yang sudah dapat. Sebenarnya dari leadership sudah dapat. Tapi Dibaginya itu dibagikannya berbentuk reward jalan-jalan, tidak dibagi uang. Tapi kalau untuk di executive leader, kan udah dapat leadershipnya nih, jalan-jalan otomatis duitnya juga dapat. Double. Iya. Jadi wajib nggak kejar peringkat, wajib. Tapi ingat, jangan kejar peringkat, tapi tim dilarang main RO. Kenapa? Akhirnya yang terjadi banyak ini loh. Posisi jenderal gajinya hansip. Sih betul. Saat kita ngajarin tim, jangan main RO dulu, kejar posisi, itu terduplikasi Pak, kejar posisi semua, akhirnya mainnya posisi yang semua. Ada yang main RO? Nggak ada. Saat posisinya udah sampai di manajer, RO-nya jauh. Jadi jenderal semua nih, pas makan di restoran pada ya. Jangan sampai seperti itu kejadiannya. Harus diiringi bareng-bareng, mainin RO-nya dan juga mainin paketnya tadi untuk paket member. Berarti kalau masuk ke naik peringkat ke manajer, bila mana omset grupnya mencapai 3.500 atau 7.000 per bulan, omset grup nih ya, dia berhak mendapatkan komisi 50.000 per 1 dusnya. Ya, dikali 7.000. Ini sudah ratusan juta. Ya. Naik lagi ke director. Bila ada ikutan grupnya 25.000 minimal atau 50.000 dus dalam 1 bulan omsetnya, dia berhak mendapatkan komisi 55.000 rupiah dikalikan 50.000. Komisinya Pak, ada kok yang udah mencapai 1 M per bulan. 1 bulan tuh. Ada orang. Ada ya Pak. Ada. Itu kerennya Pak ya. Orangnya ada. Faktanya ada. Hitung-hitungannya jelas. Perusahaan legalitasnya jelas. Perusahaan kekuatannya luar biasa. Mau apa lagi? Kantornya sudah punya dia semua. Sistemnya jelas. Jadi apa lagi? Kalau saya bilang untuk network yang paling bagus untuk saat ini, saya nggak bilang yang lain jelek. Ingat, karena nggak bilang yang lain jelek. Menurut saya inilah jalan hidup. Itu sih Pak. Iya. Pak saya tanya, kalau misalnya saya direktur, di bawah saya manajer, ya, itu saya tetap dapat 55.000 RO. Oh iya Pak. Enggak, misalnya manajer saya yang ikut RO, saya ya tetap dapat 55.000. Tetap dapat. Kan di atasnya direktur. Enggak selisih bukan? Oh selisih Pak, selisih. Selisihnya contoh begini. Ini kan sudah paham ya? Ya. Biar nanti enggak ini. Oke. Di sini posisinya apa? Direktur. Di bawah kita ada manajer. Ya ada manajer. Bawah ada lagi IL. Eksekutif. Ya. Sini Saya leader. Sini manajer juga. Di sini IL juga. Leader di sini leader juga. Terus pertanyaannya gimana Pak? Ya, misalnya kan ini input RO 1 di sini. Satu, dia dapat 45.000. Oh nggak bisa Pak. Omsetnya dulu dong. Oh iya, omsetnya 1.250. Nah, oke, ini omsetnya 1.250 dari grup nih Pak ya. Iya. Oke.
Terus kan berarti naik ke manajer. Betul. Omsetnya pasti naik ya Pak. Naik Pak. Ya, apa manajer ini dapat 50.000? Oh enggak. 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 Kan tadi saya sudah ceritakan. Hmm. Manajer itu omsetnya minimal 3.500, baru dia 3.500. berhak mendapatkan 50.000. Bagaimana dia untuk mendapatkan 50.000, sedangkan ini di eksekutif leader kan hanya 1.250. Berarti kan komisinya 45.000 buat si eksekutif leader. Betul. Si manajer ternyata kan punya orang Orang sebelahnya. sebenarnya LC. Nah, LC. Contoh misalkan si LC-nya kan minimal 700. Ternyata LC-nya ini ada inputannya misalkan 3.000. Bisa nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Akhirnya si manajer nyampe 4.250. saat dia nyampe, ternyata dia makan selisih dari si eksekutif leader. Selisihnya berapa? Kan eksekutif leader kalau omset 1.250 dapat komisinya 45.000. Sedangkan si manajer dapatnya 50.000. Berarti 50.000 dikurangi 45.000 udah buat si IL nih. Eksekutif leader selisihnya berarti 5.000. 5.000 dikalikan omset dia 1.250 buat si manajer. Fair lah kayak kan yang kerja IL. Oh iya, Kerjanya IL. betul. Jadi manajer ini ambil selisih karena kan sudah berhasil membina si IL. Kecuali dia omset pribadi baru makan 50.000. Lain ceritanya kalau dia nggak ada kaki lain, ini anggap ada, dia makan 50.000. Itu nggak fair dong. Nggak fair. Tetap dia harus kerja lagi sebelahnya. Iya, Itu yang betul. dibilang. Betul. Ya. Mungkin nggak, apakah menurut si downline menghasilkan buat upline? Benar Pak, sudah pasti. Tapi upline-nya pun nggak cukup hanya punya satu downline, harus ada beberapa kaki baru dia bisa Betul. punya penghasilan. Betul. Jadi di sini yang tadi bilang Bapak, di sini siapa yang gerak dia ya? Dapat. Jadi kalau misalnya IL-nya di sini 1.250, manajernya nggak ada sama sekali, omset di sebelahnya, Jauh, jauh, nggak dapat apa-apa. Itu yang disebut pangkat jenderal dari Hansip. Paham ya Pak? Paham ya? Paham, Pak. Oke, mungkin saya rasa Udah nggak ada alasan lagi lah Pak ya. Ya, Nggak ada. misalnya oke. Perusahaannya legalitasnya oke. 11 tahun berarti sekarang Pak. Dari 2009 Iya, 11 tahun, 11 tahun. Udah berjalan untuk MLM itu udah Cukup kuat ya. udah cukup kuat. Produknya Luar biasa, Luar biasa. manfaatnya banyak. Kalau Ini saya manfaat selalu buat orang. Kalau saya tuh selalu ngomong ke mitra kalau cerita produknya 100 merem. Benar Pak, merem. Apa ya? 11 tahun perusahaan berdiri dengan hanya satu produk. Itu artinya dia saya diri sama produk. Oh iya. Kan biasanya bukan jelekin yang lain ya Pak. Besok kan yang lain munculin lagi, karena dia tuh wah ini nggak laku, dia nyari yang laku. Iya, iya. Kalau 100 11 tahun satu produk. Jadi kalau produk mah saya mah udah merem gitu Mas. Nah, sekarang marketing plan-nya udah dijelasin sama pasien, ya udah nggak usah mikir lagi guys. Ya Pak ya. Betul. Jadi pilihannya di sini tinggal take action. Di sini bukannya bisa atau nggak bisa, tinggal mau apa enggak. Itu sih Pak. Siap. Banyak yang saya ketemukan seperti itu. Pada saat kita ngobrol semangatnya luar biasa, bukan semangat 4 malam, semangatnya 7-9. Tapi besoknya hilang, Besoknya ya. tidak ada kontak sama sekali. Berarti yang paling rohnya yang paling penting apa tuh Pak? Home sharing adalah one of the key di bisnis. Karena tidak ada yang soal home sharing, tidak ada nyawanya Pak. Ya, ini bisnis jaringan ya Pak. Kita nggak kerja sendiri kan. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita cuma punya kaki 2 dan 2 kaki. Iya. Sebesar apa kita bisa jualan sebanyak apa? Tapi kalau kita dengan cara menggandengkan tangan, menyatukan konsep, menyatukan visi, Iya. berapa banyak kita bisa jualan? Betul. Secerdas apapun kita, kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan orang, jangan harapkan dia kita tercapai. Iya. Kan terbukti dengan kondisi sekarang nih, bisnis jaringan yang paling survive. Bisnis retail konvensional akan nggak goyang karena mereka harus nanggung bebannya sendiri, beban karyawan, beban operasional, mereka harus tanggung sendiri. Tapi kalau di bisnis jaringan tuh kita berpegangan tangan semua, betul ya kan Pak? Kita saling support. Yang kan satu orang tuh jual produk 10 aja udah keren banget. Oh iya ya. Tapi karena kita bersama, kita bareng-bareng, jadinya kuat. Sudah pasti kan? Itulah network ya baik. Siap.